Nasib tragis Teuku Markam hingga dipenjara dituduh PKI. Seorang sosok tokoh pembangunan Indonesia dengan sukarela yang bernama Teuku Markam. Nama Teuku Markam mungkin cukup asing di masyarakat Indonesia, namun perlu kita ketahui sosok Teuku Markam ini merupakan penyumbang emas untuk Tugu Monas. Perlu juga diketahui, Teuku Markam merupakan sosok penyumbang emas terbesar untuk puncak Tugu Monas ataupun Monumen Nasional. Kala itu saat kepemimpinan Soekarno, Teuku Markam merupakan orang yang paling kaya di tanah air yang berasal dari Aceh, yang tinggal jauh dari pusat kota, yaitu Desa Alu Capli, Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara. Bukan hanya sebagai penyumbang emas terbesar, yakni sekitar 28 kilo untuk Tugu Monas, nyatanya Teuku Markam juga ikut andil dalam memperbaiki ekonomi Indonesia yang kala itu sangat rusak. Sosok Teuku Markam sendiri merupakan pengusaha yang berasal dari Aceh pada zaman pemerintah Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Teuku Markam yang sejak kecil sudah menjadi yatim piatu, diasuh oleh kakeknya yakni bernama Cut Nyak Putro. Selain menjadi penyumbang emas, Teuku Markam diketahui sebagai sosok yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Selama karirnya sebagai pengusaha, Teuku Markam telah banyak berjasa untuk Indonesia, yakni penyumbang 28 kilo emas untuk Monas. Memang tak pernah ada dokumentasi yang diterbitkan di media-media apapun, tetapi Teuku Markamlah yang penyumbang emas. Selain Monas, Teuku Markam juga sering disangkut pautkan sebagai salah satu sosok yang ikut serta dalam membebaskan lahan Senayan untuk menjadi salah satu pusat olahraga. Namun, nasib dari Teuku Markam sendiri harus bernasib tragis. Usai kepemimpinan Soekarno berakhir, Teuku Markam nyatanya dituduh sebagai PKI. Pada akhirnya ia tidak dianggap apapun oleh negara. Sementara pada pemerintahan Soekarno ia begitu dihormati, tetapi saat Soeharto memimpin tanpa alasan yang jelas, Teuku Markam diciduk langsung di penjara. Teuku Markam dulu sebagai terlibat dalam pemberontakan PKI dan dianggap sebagai Soekarnois garis keras. Tak hanya itu, pada kepemimpinan Soeharto, Teuku Markam juga dituding sebagai koruptor. Teuku Markam dipenjara pada tahun 1666 tanpa adanya proses peradilan yang jelas. Ketika Soeharto menjadi pemimpin, Teuku Markam difitnah. Selain itu, pada pemerintahan Soeharto, selain difitnah terlibat dalam pemberontakan PKI, harta dan kekayaan milik Teuku Markam juga disita dan menjadi milik negara. Sampai saat ini, nama Teuku Markam tak pernah dibersihkan.